Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta pemuliaan salib suci. Mulanya perayaan ini diperingati sebagai hari raya hanya dalam ritus timur. Pada abad kelima, sehari setelah pesta pentabisan gereja Makam Kudus 13 September, kayu salib suci diperlihatkan kepada umat di Yerusalem. Perayaan ini kemudian melahirkan pesta penemuan salib suci. Menurut Santo Ambrosius, Uskup Agung Milan, kayu salib Yesus ditemukan kembali oleh Ratu Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Kemudian, salib itu dibagi-bagi menjadi potongan-potongan kecil untuk disimpan dalam batu altar gedung-gedung gereja di seluruh dunia sebagai relikui. Pada abad ke-7, perayaan ini diterima dalam ritus Latin dan sekarang disebut Pesta Pemuliaan Salib Suci. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Bilangan dikatakan, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Bilangan bab 21 ayat 8. Dalam hal ini, Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga, sehingga orang Israel yang berdosa karena melawan perintah Allah dapat memperoleh kesembuhan. Peristiwa itu dilihat dalam Injil sebagai nubuat atas peristiwa Putra Manusia yang akan ditinggikan, dan semua orang yang memandangnya dan percaya akan diselamatkan. Salib selalu menjadi simbol sengsara penderitaan. Namun bagi kita yang percaya, salib adalah sekaligus menjadi lambang kemenangan. Salib bukanlah kata akhir dalam perjalanan rohani kita. Kita harus melihatnya sebagai lambang harapan dan keberanian. Salib mungkin merupakan aib dan pengalaman tragis bagi seorang putra Allah, namun itu juga menjadi kisah kekuatan dan kesembuhan bagi kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, salib adalah penderitaan yang dihindari manusia, tetapi yang telah dipilih Tuhan untuk memperjuangkan keselamatan manusia juga. Oleh ketaatannya menderita mati di salib, Kristus telah memenangkan berjuta-juta jiwa manusia kepada damai sejahtera, kemuliaan, dan hidup berbobot, yaitu hidup yang tidak akan binasa.
Santo Paulus berdasarkan pengalaman hidupnya sebagai pewarta Kristus yang tersalib, berkata dengan penuh keyakinan bahwa hidup Kristen yang benar haruslah berakar pada ketaatan Kristus untuk menderita agar dapat mematahkan maut dan mendatangkan hidup kekal. Di Gunung Tabor, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami suatu peristiwa yang sangat langka. Yesus memperlihatkan kemuliaannya. Kemudian ketiga murid yang sama dibawa Yesus untuk menyaksikan penderitaannya di Getsemani. Sejak dipanggil, mereka menjadi pengikut setia Yesus. Maka menjawab panggilan Yesus untuk menjadi pengikut setianya berarti juga menjawab panggilannya untuk setia menderita dengan gembira demi keselamatan lebih banyak manusia. Dalam terang ini, panggilan hidup Kristiani dengan segala konsekuensinya adalah sebuah salib. Sebab barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku setiap hari. Tidak ada pilihan lain kepada keselamatan selain memikul salib dengan gembira. Sebab dengan tanda itu engkau akan menang. In hoc signum vinces. Saudara-saudari yang terkasih, dalam salib memang berbaur banyak makna. Di salib ada derita, ada ketaatan dan cinta. Di salib itu ada belas kasih dan pengampunan kerahiman Allah. Di salib ada pengorbanan yang total dan tanpa pamrih. Di salib ada kasih Allah yang tidak terbatas melalui Yesus yang tersalib. Maka semoga salib itu tidak hanya menjadi tanda mati dan simbol ritual belaka, tetapi menjadi keyakinan iman kita akan keselamatan Allah yang ditunjukkan olehnya kepada kita, yang membuat kita ingin terus dekat dan mengikutinya sambil memanggul salib kita masing-masing. Kata Bapa Suci Paus Fransiskus, hari ini kita melihat pada salib kisah manusia dan kisah Allah. Kita pandang salib ini, di mana kalian dapat mencoba madu dari getah itu, madu pahit itu, rasa pahit dari manisnya pengorbanan Yesus. Tapi misteri ini begitu besar, dan kita tidak bisa oleh diri kita sendiri melihat dengan baik pada misteri ini. Tidak untuk memahami, ya, tidak untuk memahami, tapi untuk merasakan dengan mendalam keselamatan dari misteri ini. Pertama-tama, misteri salib. Ini hanya dapat dimengerti sedikit dengan berlutut dalam doa, tetapi juga melalui air mata. Air matalah yang mendekatkan kita dengan misteri salib. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia, dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.